Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Mas Revan yang sudah memimpin doa pada pembelajaran pagi ini. Kabarnya bagaimana anak-anak semua? Alhamdulillah sehat. Nah, jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya presensi dulu ya. Mbak Eni Hartanti. Hadir, Bu. Mas Revan Putra. Hadir, Bu. Kemudian untuk presensi jangan lupa nanti kalian juga isi yang di Google Classroom ya. Kemarin saya sudah memberikan modul, sudah kalian pelajari? Sudah, Bu. Untuk pretestnya sudah benar semua ya. Kemudian menentukan frekuensi kelas median sudah benar semua dan juga menentukan panjang intervalnya. Nah, berarti kalian sudah paham ya, meskipun belajar mandiri dulu. Dan kalian tadi sudah mengerjakan pretest ya, pretest awal itu untuk mengetahui kalau kalian berarti sudah membaca materi yang sudah saya share di Google Classroom ya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data, yaitu tentang median. Kompetensi dasar 3.28 yaitu menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Indikator pencapaian kompetensinya, kemudian menentukan median data tunggal, menentukan median data kelompok, dan memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan median data tunggal. Dan juga memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan median data kelompok. Tujuan pembelajaran kali ini, diharapkan nanti peserta didik dapat mendeskripsikan median dengan benar, menentukan median data tunggal dengan benar, menentukan median data kelompok dengan benar, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan median data tunggal dan juga data kelompok dengan benar. Untuk penilaian nanti tetap ada 3 ya. Yang pertama penilaian sikap, kedua penilaian keterampilan, kemudian yang ketiga untuk penilaian pengetahuan manfaat median itu sebenarnya ada banyak sekali ya. Misalkan di sini dalam pengelompokan data. Misalkan suatu kelompok itu dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Juga pengelompokan untuk strata ya, ada yang menengah ke bawah atau menengah ke atas. Itu bisa menggunakan median. Misalkan di sini dalam pembagian lembaran kertas di buku itu kan diambil tengah-tengah ya. Nah, itu juga bisa menggunakan konsep median. Misalkan di sini ada beberapa siswa, apakah datanya sudah urut? Nah, untuk menentukan median tadi langkah pertama apa? Diurutkan dulu. Datanya diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Misalkan di sini, nah ini kan datanya sudah urut ya. Dari situ berapa nilai mediannya? 160, Bu. Banyaknya data di situ ada berapa? 5, Bu. Nah, jadi kalau banyaknya ganjil berarti mediannya pas tengah-tengah yaitu 160 ya. Nah, sekarang ada contoh. Di situ datanya kan sudah saya urutkan ya. Banyaknya data ada berapa? 9, Bu. Mediannya 7. berapa? Ya. Jadi mediannya 7 karena datanya ganjil. Jadi langsung kelihatan ya kalau tengah-tengahnya itu 7. Banyaknya data ada berapa? 8. Genap, berarti tengah-tengahnya di antara 7 dan 8. Maka mediannya berapa? 7,5. Jadi caranya diapakan? Dijumlahkan lalu dibagi 2. Nah, berarti dari soal tadi bisa disimpulkan ya bahwa median adalah ukuran tengah dari sekelompok data yang telah diurutkan menurut besarnya. Kemudian median itu dilambangkan dengan ME. Untuk rumus median data tunggal, yang pertama yaitu jika datanya ganjil, maka mediannya adalah data ke N plus 1 dibagi 2, di mana itu adalah banyaknya data. Yang kedua, jika datanya itu genap, maka mediannya adalah setengah dikalikan data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 plus 1. Seperti contoh yang sudah saya berikan tadi ya. Sekarang kita akan belajar tentang median untuk data kelompok. Nah, di sini ada masalah yang pertama, misalkan di sini ya. Nah, berikut merupakan data hasil pengukuran tinggi badan terhadap 40 siswa. Separuh tertinggi dari data tersebut akan diikutkan dalam kegiatan peleton inti. Jadi, masalah 1 tadi, berapa tinggi badan terendah yang dapat mengikuti kegiatan peleton inti? Nah, kira-kira di situ yang ditanyakan apa, Mbak?
Median. Nah, nanti kalian diskusi untuk menyelesaikan masalah satu ini ya. Kemudian nanti juga ada masalah yang kedua. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensi, tetapi di sini frekuensinya ada beberapa yang belum diketahui. Itu nilai X dan nilai Z. Nah, nanti kalian diskusikan yang ketiga juga mencari berapakah median dari histogram. Untuk pertama nanti memahami masalah, kemudian selanjutnya nanti diskusi kelompok. Sudah saya bagi kelompoknya ya. Kelompok yang pertama nanti kelompoknya Mbak Eni, Mbak Indah, Mbak Yanita, Mbak Yunita sama Mbak Sania. Kelompok yang kedua Mbak Robiun, Mbak Via, Mbak Mas Revan, Mas Tata sama Mbak Sekar tapi izin ya. Kelompok tiga Mas Bagus, Mbak Febrina, Mas Yahya, Mas Ramadan sama Tika ya. Kalau sudah selesai nanti silakan presentasi dan yang terakhir nanti adalah tugas mandiri. Mungkin langsung diskusi saja ya. Untuk waktu diskusi saya berikan waktu 20 menit dari sekarang. Untuk diskusinya sudah selesai? Insya Allah sudah, Bu. Masalah satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 mempresentasikan masalah 1. Dari tabel diketahui data tinggi badan dari 40 siswa. Jika separuh tertinggi dari data tersebut akan diikutkan dalam kegiatan peleton inti dan ditanyakan tinggi badan terendah yang dapat mengikuti kegiatan peleton inti. Ini berarti mencari batas nilai tengah atau median. Letak median sama dengan banyak data per 2 sama dengan 40 per 2 sama 20 atau pada data ke-20 di kelas keempat. Tapi bawah kelas median sama dengan 160 kurangi 0,5 sama dengan 159,5. Jumlah frekuensi sebelum kelas median sama dengan 15. Frekuensi pada kelas median sama dengan 12. Panjang interval kelas sama dengan 5. ME sama dengan TB plus N per 2 kurangi F per FME kali P sama dengan 159,5 plus 40 per 2 kurangi 15 dibagi 12 kali 5 sama dengan 159,5 plus 20 kurangi 15 dibagi 12 kali 5 sama dengan 159,5 plus 2,08 sama dengan 161,58. Jadi tinggi badan terendah yang mengikuti kegiatan peleton inti adalah 161,58. Terima kasih Mbak Indah ya yang sudah presentasi. Mungkin dari kelompok lain ada yang berbeda pendapatnya atau sudah sama? Tinggi badan terendah yang mengikuti kegiatan peleton inti yaitu 161,58 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan masalah 2. Banyaknya nilai peserta yang nilainya 80 ada 39 orang. Jadi 17 tambah X sama dengan 39,
X sama dengan 39 kurangi 17, X sama dengan 22. Jumlah peserta 100 orang, jadi nilai Y adalah 100 kurangi 95. Y sama dengan 5. Didapatkan tabel sebagai berikut. Cetak median. N per 2 sama dengan 100 per 2 sama dengan 50, yaitu pada data ke-50, terletak di kelas 4 pada interval 71 sampai 80. Tepi bawah, 71 kurangi 0,5 sama dengan 70,5. Nah, jumlah frekuensi sebelum kelas median F. F sama dengan 13 tambah 5 tambah 18 sama dengan 36. Frekuensi pada kelas median sama dengan 25. P sama dengan 51 kurangi 41 sama dengan 10. Mi dengan 70,5 tambah 100 per 2 kurangi 36 per 25 kali 10. Sama dengan 70,5 tambah 5,60 sama dengan 76,10. Nilai arti sama dengan 76,10 tambah 10 sama dengan 86,10. Jadi, Ardi adalah salah satu peserta yang diterima menjadi karyawan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Sekarang kita lanjutkan ke masalah yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari data di atas dapat dijawab jumlah frekuensi N sama dengan 40. Letak median sama dengan N per 2 sama dengan 40 per 2 sama dengan 20, yaitu pada data ke-20, pada kelas keempat. TB sama dengan 85,5. Jumlah frekuensi sebelum kelas median sama dengan 18. Frekuensi pada kelas median sama dengan 13. Panjang interval kelas sama dengan 5. MI sama dengan TB tambah N per 2 min F per FMI dikali P. Sama dengan 85,5 tambah 2 per 13 dikali 5 sama dengan 86,27. Jadi median dari histogram tersebut adalah 86,27. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih kepada Mbak Tika yang sudah mewakili di kelompok 3 ya. Nilai mediannya sama dengan 86,27 ya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu dari masalah 1, masalah 2, dan masalah 3 jika ada yang belum paham? Sudah, Bu. Untuk refleksi pembelajaran hari ini, saya senang dengan pembelajaran hari ini. Nah, di sini sudah 100% senang ya. Dan apakah sudah memahami konsep materi melalui pembelajaran hari ini? Nah, di sini ada yang belum paham. Saya termotivasi untuk belajar dengan pembelajaran hari ini. Nah, di sini sudah semuanya termotivasi ya. Kesan-kesan kalian baik, menyenangkan, dan sinyalnya susah ya. Untuk tugas kelasnya nanti bisa dilihat di tugas mandiri ya. Di sini untuk tugas mandiri ada 3 soal. Tadi sudah membahas tentang masalah 1 ini ya. Ini kemudian masalah yang kedua, yang terakhir masalah yang ketiga. Untuk kesimpulan pada hari ini yaitu dapat menentukan median data tunggal dan juga data kelompok tadi ya. Yang data tunggal tadi kesimpulannya sudah di awal tadi ya. Kemudian yang terakhir kesimpulan untuk median data kelompok ya. Untuk menentukan median data kelompok, yang pertama menentukan kelas median, yang kedua menentukan tepi bawah kelas median, kemudian yang ketiga menentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yang keempat menentukan frekuensi kelas median, kelima menentukan panjang interval kelas, yang keenam substitusikan semua komponen yang sudah didapat tadi ke rumus median data kelompok. Untuk pembelajaran selanjutnya, silahkan nanti kalian mencari materi tentang kuartil ya. Salah satu bisa memimpin doa. Sebelum kita tutupi pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Tata yang sudah memimpin doa. Baik, kita bertemu lagi untuk pertemuan selanjutnya ya. Tetap semangat belajar ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Iya, Bu. Ya, baik, dari saya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.